Yes, hati Bobotoh super sangat lega. Tirone Del Pino putuskan perpanjang kontrak dengan Persib selama 3 tahun dan nilai kontrak 100 miliar jadi harapanku usai Del Pino beri kode membahagiakan ini. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Hatur nuhun sebanyak-banyaknya. Persib Bandung resmi lepaskan satu pemain ini ke klub lamanya usai pinjaman selesai. Berinisial AA. Wah, siapa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Kejutan super panas nih. Winger asing berinisial AN ini jadi mesin gol di liganya masih di atas Liga 1 Indonesia. Disinyalir akan bertarung berebut dengan Bayangkara Lampung. Wah, siapakah dia? Apakah langsung jadi idola baru Persib? Temukan jawabannya di sini. Mantap, lagi-lagi Bojan Hodak kembali muncul ke publik dengan pernyataan luar biasanya. Malut United, Dewa United dijamin kicep musim depan. Di luar dugaan, Bojan Hodak ungkap satu rahasia ini. Apakah itu? Simak sampai tuntas. Yes, lagi-lagi kabar bahagia datang dari talenta asal Brazil. David da Silva dikabarkan akan pensiun di Persib usai buat pernyataan mengejutkan ini. Sinyal bertahan musim depan kah? Begini penjelasannya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, hati Bobotoh super sangat lega. Tirone Del Pino putuskan perpanjang kontrak dengan Persib selama 3 tahun dan nilai kontrak 100 miliar jadi harapanku usai Del Pino beri kode membahagiakan ini. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Unggahan Instagram story Tirone Del Pino pada Minggu (1 Juni 2025) melalui akun @tirone11 jadi perbincangan hangat. Dalam unggahan itu, Tirone membagikan ulang postingan warganet yang berspekulasi soal masa depannya, lengkap dengan emotikon hati biru, tangan bersalaman, dan api. Simbol-simbol ini langsung memicu spekulasi akankah Tirone tetap bersama Persib Bandung musim depan. Manajemen Persib belum memberikan kepastian penuh, namun telah menyinggung masa depan 3 pemain kunci, David da Silva, Ciro Alves, dan Tirone Del Pino. Keputusan resmi baru akan diumumkan setelah musim berakhir. Nanti tunggu selepas musim berakhir, ya, ujar Aditya. Sampai saat ini hanya Ciro Alves yang sudah dipastikan hengkang. Sedangkan nasib David da Silva dan Tirone Del Pino masih menjadi tanda tanya besar. Pengamat sepak bola Roni Anwari melalui kanal YouTube-nya menyebut bahwa pelatih Bojan Hodak masih mencantumkan nama Tirone dalam rencana musim depan. Lebih dari nama-nama pemain inti sebetulnya ya sudah diserahkan Bojan Hodak, termasuk ada nama Tirone Del Pino, ujar Roni Anwari Senin (12 Mei 2025). Dengan berbagai sinyal ini, akankah Tirone benar-benar bertahan di Persib? Bagaimana menurutmu? Apakah Tirone layak dipertahankan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hatur nuhun sebanyak-banyaknya. Persib Bandung resmi lepaskan satu pemain ini ke klub lamanya usai pinjaman selesai. Berinisial AA. Wah, siapa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Kebersamaan Ahmad Agung Setiabudi bersama Persib memang terbilang singkat. Ia baru bergabung dengan status pemain pinjaman dari Persik Kediri pada awal putaran kedua Liga 1 2024/25. Keputusan pelatih Bojan Hodak meminjam mantan anak asuhnya di PSM Makassar ini diambil karena Persib harus kehilangan 2 gelandang bertahan andalannya, Deddy Kusnandar dan Rachmat Irianto, yang cedera dan harus absen hingga akhir musim.
Sejak awal, Hodak menegaskan bahwa Ahmad Agung didatangkan untuk menjadi pelapis bagi Mark Klok, Adam Alis, Matteo Kocijan, dan Robbie Darwish, para pemain yang biasa mengisi posisi gelandang bertahan. Sesuai rencana, Ahmad Agung memang berperan sebagai pelapis. Sepanjang putaran kedua, ia hanya bermain dalam 6 pertandingan dengan total waktu 63 menit, semuanya sebagai pemain pengganti. Namun meski hanya 63 menit, kehadirannya sangat berarti bagi Persib dan Ahmad Agung sendiri. Bagi Persib, kehadirannya membuat Hodak lebih tenang dalam menyusun strategi di tengah badai cedera. Sementara itu bagi Ahmad Agung, pengalaman singkat bersama Persib menjadi momen berharga karena ia bisa kembali merasakan gelar juara. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan pun mengapresiasi kontribusi Ahmad Agung. Saat masa pinjamnya berakhir, ia tak lupa menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Ahmad Agung selama membela Persib. Hatur nuhun Ahmad Agung, semoga sukses selalu menyertai perjalanan karier selanjutnya. Kebersamaan kita memang singkat, tapi itu akan tetap dikenang, ujar Aditya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kontribusi Ahmad Agung sudah cukup berharga untuk Persib? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kejutan super panas nih. Winger asing berinisial AN ini jadi mesin gol di liganya masih di atas Liga 1 Indonesia. Disinyalir akan bertarung berebut dengan Bayangkara Lampung. Wah, siapakah dia? Apakah langsung jadi idola baru Persib? Temukan jawabannya di sini. Andres Nito, winger berusia 29 tahun asal Kamboja, sudah lama dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 musim depan. Ia diproyeksikan menjadi pengganti David Da Silva yang memang akan dilepas Maung Bandung di akhir musim ini. Nito yang aslinya bermain di posisi winger kiri ini dianggap cocok mengisi posisi tersebut, apalagi Persib juga sudah berpisah dengan Ciro Alves. Kehadirannya diharapkan dapat menambah ketajaman lini depan Persib musim depan. Namun sayangnya rencana mendatangkan pemain naturalisasi yang musim lalu membela Phnom Penh Crown FC ini tampaknya gagal terrealisasi. Andres Nito yang sukses mencetak 21 gol dan 5 assist dalam 27 pertandingan di Liga Kamboja justru disebut-sebut sudah sepakat bergabung dengan Bayangkara FC. Pemain Andres Nito 29 tahun dikabarkan sudah deal untuk gabung dengan tim promosi Bayangkara Presisi Lampung FC, tulis akun Instagram Liga 1 Talk. Musim ini Andres Nito berhasil mencetak 21 gol dan 5 assist dari 27 laga bersama Phnom Penh Crown FC di Liga Kamboja, lanjut akun tersebut. Nito tak hanya menjadi top skor, tetapi juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Kamboja musim ini. Menarik untuk ditunggu kemana pemain tajam ini akan berlabuh di Liga 1 musim depan. Dengan statistik impresifnya musim lalu, Nito dipastikan menjadi incaran hangat di bursa transfer Liga 1. Tapi bukan tidak mungkin Persib bisa segera merebutnya sekarang dengan kekuatan finansial yang mumpuni. Menurut kamu, apakah Persib harus segera berusaha merekrut Andres Nito sebelum klub lain mengambilnya? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mantap, lagi-lagi Bojan Hodak kembali muncul ke publik dengan pernyataan luar biasanya. Malut United, Dewa United dijamin kicep musim depan. Di luar dugaan, Bojan Hodak ungkap satu rahasia ini. Apakah itu? Simak sampai tuntas. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku tak pernah menyangka bisa membawa timnya juara liga secara 2 musim beruntun. Menurutnya, kompetisi di Indonesia sangat berat dan sulit bagi klub untuk mempertahankan gelar juara. Tidak ada yang menduga. Anda tahu di Indonesia sangat sulit untuk menjadi juara secara beruntun. Jadi, tidak ada yang mengira kami akan menang, ungkap Hodak.
Meski begitu, Hodak mengakui bahwa musim lalu dia sudah percaya timnya punya peluang besar jadi juara, tapi tidak untuk Liga 1 musim 2024/25. Perasaannya sangat bagus karena saya sendiri tidak menyangka musim ini. Sejujurnya musim lalu ketika kami masuk 4 besar, saya sangat yakin kami akan juara liga. Tapi musim ini saya tidak yakin. Saya pikir kami tidak akan bisa meraih gelar itu, tuturnya. Pelatih terbaik Liga 1 2023-24 dan 2024-25 ini menambahkan bahwa salah satu kunci kesuksesan Persib adalah konsistensi permainan meski menghadapi beragam kendala seperti badai cedera, sanksi, hingga jadwal padat akibat juga bermain di AFC Champions League tuh. Jadi saya rasa kami cukup konsisten. Kami memang punya masalah, tapi kami pikir punya 25 pemain. Jadi, siapapun yang bermain pada akhirnya adalah yang paling konsisten, dan itu alasan kenapa kami bisa juara liga, jelas Hodak. Menurut kalian seberapa besar peran konsistensi dan kedalaman skuad dalam kesuksesan Persib? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, lagi-lagi kabar bahagia datang dari talenta asal Brazil. David da Silva dikabarkan akan pensiun di Persib usai buat pernyataan mengejutkan ini. Sinyal bertahan musim depan kah? Begini penjelasannya. David da Silva DDS berencana menjadikan Persib Bandung sebagai klub terakhir sebelum pensiun beberapa tahun ke depan. Pemain asal Brasil ini sudah menjadi legenda hidup di Maung Bandung dengan prestasi yang luar biasa. DDS bahkan sempat menjadi top skor Liga 1 2023-2024 dengan 30 gol dan memegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Persib dengan total 69 gol sejak bergabung pada musim 2021. Meski berambisi pensiun di Persib, DDS sadar bahwa dalam sepak bola segalanya bisa berubah. Saya merasa senang berada di sini. Seperti yang pernah saya katakan, rencana saya adalah pensiun di sini. Saya senang berada di sini dan saya sudah menuliskan nama saya di klub ini, ujarnya kepada Kompas. Sabtu 31 Mei 2025. Tapi jika pada akhirnya saya harus pergi, maka saya sudah merasa puas dengan usaha yang diberikan untuk klub ini, tambahnya. Ia pun bangga sudah memberikan 100% usaha untuk selalu fit, bermain, dan berjuang membawa gelar bagi klub. Saya bangga dengan diri saya sendiri dengan apa yang diberikan untuk klub ini, kata DDS. Namun, ia juga menyadari bahwa rencana pensiun di Persib belum tentu terwujud mengingat keputusan klub juga menentukan. Ia mengingat nasib rekan senegaranya, Ciro Alves, yang ingin mengakhiri karier di Persib namun akhirnya harus hengkang. Yaitu pensiun tidak tergantung pada saya, tapi saya cinta klub ini. Saya sudah 3,5 tahun berada di sini, jadi ini tergantung banyak hal, jadi bukan tergantung kepada saya saja, ujarnya. Saya hanya berusaha untuk fit, berusaha untuk bisa bermain, mencetak gol, dan melakukan tugas saya. Saya tidak tahu apakah bisa untuk musim depan karena itu bukan tergantung pada saya, jelas DDS. Menurut kalian, apakah Persib harus berusaha mempertahankan sosok legendaris seperti DDS sampai akhir kariernya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wow! Patrick Kluivert kepincut Lily Pali dan Beckham, Erick Thohir buka suara. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ternyata jatuh hati pada penampilan Stefano Lillipali dan Beckham putra. Erick Thohir menyebut keduanya tampil menonjol dan penuh semangat.
Coach Kluivert sangat terkesan, simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mendapatkan laporan dari Patrick Kluivert perihal kualitas pemain-pemain baru di Timnas Indonesia. Kata Erick Thohir, Patrick Kluivert puas dengan performa pemain-pemain baru tersebut. Perlu diketahui Patrick Kluivert semula memanggil 32 pemain ke Timnas Indonesia. Dari pemanggilan itu ada pergantian pemain yakni Septian Bagaskara ditukar Beckham Putra. Septian Bagaskara absen karena cedera. Selanjutnya ada Sandy Walsh dan Liano Reijnders yang tidak bisa datang ke Timnas Indonesia. Sandy Walsh absen karena mengalami cedera. Sedangkan Liano Reijnders batal gabung karena harus menemani istrinya yang mau melahirkan di Belanda. Selain Beckham Putra, ada wajah baru yang dipanggil Patrick Kluivert yakni Stefano Lillipali. Kedua pemain itu mencuri perhatian Patrick Kluivert. Sangat memuaskan, kata Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir senang dengan kabar baik itu. Sebab ini akan menambah kuat persaingan di setiap posisi Timnas Indonesia. Seperti diketahui ada beberapa pemain yang absen dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang. Kehadiran Beckham Putra dan Stefano Lillipali bisa menggantikan peran itu. Itu yang memang kami harapkan agar ada persaingan antar pemain. Jadi tidak berada di zona aman saja, ucap Erick Thohir. Sebelum melawan Cina dan Jepang, Timnas Indonesia sempat menjalani TC di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Saat ini Timnas Indonesia sudah berada di Jakarta. Kata Erick Thohir, sudah cukup banyak waktu bagi Timnas Indonesia melakukan persiapan. Ia melihat chemistry para pemain Timnas Indonesia sudah mulai terbangun. Saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini mereka hanya kumpul sehari dan 2 hari. Banyak juga pemain-pemain baru yang datang dan perlu waktu, tutup Erick Thohir. Laga belum dimulai, media Cina sudah melecehkan Timnas Indonesia. Dengan nada sombong, media Cina menyebut laga melawan Indonesia sebagai duel yang harus dimenangkan tanpa kompromi. Ucapan itu dianggap menyiratkan penghinaan terselubung kepada pemain Indonesia. Kini publik menanti jawaban di lapangan apakah Garuda akan membungkam mereka. Simak fakta lengkapnya di sini. Tak hanya menghina pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Media asal Cina yang negaranya kerap disebut negeri tirai bambu juga sebut laga Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai duel hidup dan mati. Sebelum menulis soal duel hidup dan mati, perhatian media Cina tertuju pada para pemain naturalisasi Indonesia. Tak lain menyoroti kemampuan mereka dalam menghadapi kondisi cuaca tropis di Jakarta. Media Cina itu menilai bahwa tim negeri tirai bambu tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan sengit. Selain itu, dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh situs 163.com, media Cina menyoroti faktor cuaca yang diyakini akan mempengaruhi performa pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Para pemain ini yang mayoritas merumput di Eropa dan terbiasa dengan iklim sejuk, dinilai akan mengalami kesulitan saat bermain di bawah cuaca panas dan lembab khas Jakarta. Mereka jelas belajar dari pertandingan terakhir melawan Bahrain, tetapi juga tidak mudah beradaptasi dengan cuaca, tulis media itu. Tak hanya itu saja, ia juga menjelaskan bahwa cuaca pada hari pertandingan diprediksi akan cukup menyulitkan bagi para pemain Indonesia yang belum sepenuhnya terbiasa dengan iklim tropis. Terutama cuaca panas dan lembab di hari pertandingan digelar, tulisnya lebih lanjut. Bahkan yang lebih ironisnya, media Cina itu mengklaim bahwa stamina pemain Timnas Indonesia, khususnya pemain naturalisasi, diperkirakan hanya mampu bertahan hingga menit ke-70. Para pemain naturalisasi kemungkinan besar harus belajar banyak terhadap cuaca di Indonesia. Timnas Cina harus mampu menahan tekanan tinggi selama 70 menit pertandingan, tulisnya.
Bahkan yang lebih ironisnya, media Cina itu mengklaim bahwa stamina pemain timnas Indonesia, khususnya pemain naturalisasi, diperkirakan hanya mampu bertahan hingga menit ke-70. Para pemain naturalisasi kemungkinan besar harus belajar banyak terhadap cuaca di Indonesia. Timnas Cina harus mampu menahan tekanan tinggi selama 70 menit pertandingan, tulisnya. Setelah itu, kondisi fisik yang mulai menurun diyakini akan membuka peluang bagi timnas Cina untuk mengambil alih kendali permainan. Di sisi lain, media tersebut juga menuliskan pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Jika tim nasional sepak bola Cina kalah dalam pertandingan tandang melawan Indonesia, mereka akan tersingkir sepenuhnya. Hasil imbang juga akan membuat kemungkinan besar mereka tidak akan masuk 4 besar. Bahkan kata media itu, laga ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk meraih poin penuh. Demikian pula harapan bagi timnas Cina yang memiliki harapan serupa. Tim nasional Cina berangkat ke Indonesia pada hari Senin dalam kurung 2/6. Daftar pemain yang berjumlah 25 orang telah dirilis. Tidak termasuk Lin Liangming dan Xie Weneng yang terkena skorsing, sehingga daftar 23 pemain untuk pertempuran hidup dan mati melawan Indonesia sudah jelas. Pada klasemen timnas Cina berada di bawah Indonesia, mereka tidak masuk 4 besar, sehingga terancam tidak dapat mengikuti Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Namun, bila Cina bermain imbang dengan Indonesia pun dan kemungkinan besar tidak akan masuk 4 besar. Jika itu terjadi, Cina memiliki 7 poin dan Indonesia memiliki 10 poin. Sementara jika timnas Cina ingin melaju ke 4 besar, mereka harus mengalahkan Bahrain di laga terakhir dan sekaligus berharap Arab Saudi dan Indonesia kalah. Situasi ini sangatlah sulit. Akan tetapi jika Cina mengalahkan Indonesia, posisi 4 besar akan ditentukan di laga terakhir. Jika itu terjadi, Cina memiliki 9 poin dan Indonesia memiliki 9 poin. Di laga terakhir, Cina akan bermain melawan Bahrain dan Indonesia akan bermain melawan Jepang.